Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Jerman, selamat sore Indonesia. Saya Gana Stekman selaku moderator dan ketua dari Koteka 2023 akan menjadi moderator untuk hari ini dalam acara Koteka Talk ke-130 yang membahas tentang Andalusia, keindahan di sana, dan tentu saja yang memang sedang tren hari-hari ini adalah serunya nonton konser Coldplay di Spanyol yang dilakukan oleh Dimas Ramadan. Nah, Dimas ini adalah putra dari salah satu kompasioner Mbak Asita Dika yang sangat terkenal dengan tulisan wisatanya dan saat ini hadir sedang dalam perjalanan kondangan. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih untuk Mas Oni yang membuka link di Bogor. Hari ini semoga nggak hujan Mas ya. Semoga akan eh, tetap sehat dan bahagia di sana. Dan teman-teman semuanya yang hadir di sini dari Koteka dan dari teman-temannya Dimas Ramadan yang hadir di sini. Termasuk Maurinta ya. Ini adalah Putri Aryaninya Kompasiana yang sempat hadir untuk hari ini. Dan sekitar setengah jam kita akan ngobrol dengan Dimas Ramadan yang akan menceritakan tentang apa saja sih yang sudah ia lihat di Andalusia dan tentu saja tentang pengalamannya menikmati konser Coldplay. Yang di sini yang mungkin kecewa, broken heart karena nggak dapat tiketnya atau memang belum sempat untuk menonton, mungkin ini akan menjadi satu pandangan, satu informasi, wawasan yang bagus bagi kita semuanya. Dan terima kasih yang baru saja hadir. Semoga sudah mematikan mikrofon supaya tidak ada noise yang masuk di rekaman kita hari ini. Baik, di Jerman kita masih baru saja bangun ya Mbak Siti ya. Masih siang karena biasanya Sabtu Minggu itu pada males-males banget. Dan hari ini sebelum saya akan memulai percakapan talk show dengan Dimas Ramadan, saya akan membacakan sedikit tentang profil dari Dimas Ramadan. Bagi teman-teman yang sudah pernah satu, dua kali atau banyak kali melihat Instagram dari Dimas Ramadan, pasti gemes. Ini anak jalan terus gitu ya. Caranya gimana gitu ya. Nanti mungkin ada sedikit tips buat kalian semuanya yang suka jalan-jalan dan bagaimana sih caranya untuk mengelilingi dunia. Tadi mamanya bilang bahwa sudah di 28 tahun ini ada 66 negara yang sudah dikunjungi. Banyak banget gitu ya. Pasti kaya sekali akan pengalaman yang sangat menyenangkan menemui orang-orang, masakan, dan tempat wisata yang luar biasa cantiknya. Meskipun kita sendiri di Indonesia cantik-cantik ya tempatnya ya. Baik, Dimas Ramadan ini adalah seorang konten kreator, blogger dan vlogger yang tentu saja sangat menyukai jalan-jalan ya. Kemudian juga lifestyle karena masih muda banget jadinya mungkin masih banyak mencari pengalaman yang harus diarungi sebelum nanti menikah atau mungkin ada yang buntutin gitu ya. Dan Dimas ini sebagai digital content creator sangat fokus di jalan-jalan tadi saya sudah bilang, kemudian di lifestyle, dan dia banyak mengunjungi beberapa tempat di dalam dan luar negeri. Kita ingin tahu tempat-tempat mana saja nanti mungkin sekilas ya, termasuk khususnya untuk hari ini yang akan diulas adalah Andalusia. Kemarin dulu kayaknya kita udah pernah bahas Andalusia itu Malaga kalau nggak salah dengan Mbak Diah yang ada di Hamburg karena dia pernah juga lama di sana 6 bulan kalau nggak salah ya dan menceritakan bagaimana sih situasi kehidupan di Andalusia yang ternyata mirip-mirip banget dengan Spanyol atau ya sedikit mirip dengan Indonesia orang-orangnya ya. Baik, nanti mungkin untuk lebih banyak tentang Dimas ini akan diceritakan sendiri oleh Dimas yang bersangkutan. Dan langsung saja, karena kita sudah ada Dimas yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi yang barusan hadir ya. Semoga sudah mematikan mikrofonnya. Kita langsung saja ke Dimas Ramadan. Selamat sore, Dimas. Halo, selamat sore dan selamat pagi di Jerman. Terima kasih Kak Gana untuk invitation-nya bisa ngasih apa ya? Jangan apa ya kayak tips-tips untuk traveling
di Andalusia dan juga pengalaman saya nonton Coldplay. Oke, mungkin ini langsung mau saya share screen ya. Boleh, silakan. Jadi teman-teman, hari ini seperti yang sudah saya ceritakan bahwa akan diceritakan tentang kisah perjalanannya di Andalusia dan tentu yang paling ditunggu-tunggu adalah konsernya ya. Nah, ini aku belum jadi, udah jadi co-host ya. Sudah. Oh iya lupa tadi belum dijadiin Udah, ya. Sekarang udah udah. kok. Udah. Oke. Sebelumnya aku izin nanti tuh pengalamannya tuh lebih ke aku sharing melalui Instagram Storiesku karena di situ aku rasa lebih lengkap, makanya aku nggak terlalu nyediain PowerPoint, jadi aku lebih mau share by experience dan kita ngobrol santai gitu aja. Oke, sebentar. Ini udah kelihatan ya? Sudah. Oke, aku mau ini dulu. Show. Oke, jadi topik kita pada Sabtu hari ini adalah membahas sekilas Andalusia dan serunya nonton Coldplay di Spanyol. Kenapa aku visit Andalusia? Karena kebetulan belum pernah ke sini. Kebetulan tahun lalu tuh aku pernah ke Spanyol tapi cuma explore kota yang mainstream kayak Barcelona sama Madrid. Terus tahun ini kebetulan karena aku beli tiket Coldplay dan dapat tiketnya tuh di Spanyol, jadi oke deh nanti sekalian sebelum nonton Coldplay mau mampir ke Andalusia gitu. Nah, Tapi mengapa belinya di Spanyol? Padahal di Jakarta ada jualannya toh. Ada war tiketnya toh. jujur ya, jujur kalau boleh bilang yang di Jakarta nggak dapat, malah yang di Oke. Spanyol dapat. Kenapa? Karena yang di Spanyol tuh Coldplay-nya 4 hari, jadi Ah, mungkin lebih nggak segila di Indonesia. Terus kebetulan ada temanku, ini dia ikut juga, dia tuh ikut nonton. Jadi dia yang ngebantu aku untuk dapetin tiketnya hmm, gitu. Jadi oke. war-nya tuh emang gila juga sebenarnya di Barcelona pas waktu itu. Cuman nggak segila di Indonesia karena 4 hari. Gitu. Oke, baik. Oke, nah ini tadi penjelasan singkat tentang aku udah dijelasin mungkin sama Kak Gana. Aku langsung lanjut. Pertama, waktu itu aku tuh penerbangan sebenarnya dari Jakarta ke Barcelona naik Qatar. Tapi aku waktu itu mutusin dari Barcelona mau langsung ke Andalusia gitu. Karena aku punya spend free time seminggu yang aku mau abisin di Andalusia. Kayak gitu. Nah, di Andalusia itu negaranya Spanyol ya, kayak state-nya itu Andalusia. Nah, di Andalusia tuh ada banyak banget kota-kotanya. Tadi kalau bisa dibilang Malaga udah pernah diceritain sama siapa, Kak? Mbak Diah ya yang ada di Ya. Hamburg. Mhm. Oke, nah kebetulan aku sekarang eksplor bagian Granada, Cordoba, dan Sevilla, tiga ini. Karena menurut aku tiga ini yang kayaknya menarik bagi aku gitu. Nah, habis itu aku mau ceritain perjalanan ke Granada, gimana awalnya gitu ya, melalui Instagram story aku. Jadi ini aku mau exit dulu. Nih, Granada. Kok ini? Nah, waktu itu jadi ini di Barcelona. Ini masih di Bandara Barcelona. Setelah sama 18 jam, akhirnya sampai juga. Nah, jadi waktu itu perjalanan 18 jam Jakarta-Barcelona. Mhm. Waktu itu naik Qatar Airways. Jadi transit di Doha, udah sampai Barcelona. Terus kayak ya udah di sini kayak nggak mau explore terlalu banyak kota Barcelona, jadinya cuman istirahat bentar. Terus aku langsung nitip koper di temanku namanya Dea itu di kota Saragossa. Ini kayak cuman explore bentar doang gitu. Ini Mhm. kotanya Barcelona, teman-teman. Nah, ini kayak pas aku nyampe aku cuma duduk-duduk manis nih nikmatin Barcelona. Minggu lalu ngeliatin orang-orang Uzbekistan.
Nah, jadi minggu lalu tuh sebelum aku ke Barcelona ini, ke Spanyol, aku tuh visit Uzbekistan, Kazakhstan kayak gitu. Jadi kayak kok seru ya tiap tiap minggu tuh ketemu orang yang mukanya beda gitu, kayak culture-nya beda begitu, seru banget gitu. Nah, terus ini aku kayak pergi ke stasiun, Tapi toiletnya bagus guys. Tuh. ini Bersih share-share ya. experience gitu. Nah, ini aku naik kereta cepat ke Barcelona, 400.000 harganya. Nah, aku tuh traveling sendirian ya teman-teman. Jadi nggak ada orang lain. Pada nanya kok berani sih, kok nggak takut ya? Karena sebenarnya asal modalnya ada internet, ada bisa bahasa Inggris tuh udah cukup banget bagiku. Dan ada uang tentunya, pasti semuanya bisa gitu. Nah, ini udah sampai di Saragossa gitu. Terus ini aku ketemu suaminya temanku. Udah gitu aku naik mobilnya dia dan aku ketemu nih anak yang tadi ngomong, ingat nggak? Ah, yang lucu tadi ya. Iya, Iya. ini yang tadi nama ini Dea dan ini anaknya, dia nikah sama orang Spanyol Dea. Ya, aku kayak istirahat bentar di rumahnya 6 jam, terus dimasakin makanan, aku packing-packing. Nah, habis itu aku langsung berangkat ke Granada gitu. Jadi kayak jujur capek sih, cuman ya udahlah lanjut aja jalan ke Granada di Andalusia gitu. Nah, ini aku naik bus di sana yang akan ngantar gue kayak 600.000. Nah, ini aku naik bus. Pokoknya di perjalanan busnya bagus banget, bersih, ada toiletnya seperti bus-bus di Keren. Eropa lah ya. Terus aku nanya ke followers, dapat nggak tiket di Jakarta? Karena pas saat itu tuh lagi war tiket gitu kalau nggak salah. Nah, ini aku udah nyampe di perjalanan 11 jam. Sebenarnya ke Granada ini juga dadakan, nggak ada plan apa-apa aku. Jadi cuman datang terus ya udah explore city-nya, terus aku nyari Google kayak gitu. Sampai di Granada, di pusat kotanya gitu. Ada air mancur. Kotanya kayak city centernya gitu. Nah, ini waktu itu aku nginep di hostel murah banget, cuman berapa, 18 euro per malam. Kenapa pilih hostel? Karena kalau sendirian ngerasa lebih enak di hostel karena ada temennya, dapat teman baru kayak gitu. Visanya gampang ya? Kenapa Kak? Visanya gampang ya? Kan kamu dari Jakarta. Spanyol. Kamu Oh kan ya, untuk nggak ke Andalusia juga kan? Berarti kan oh multiple visa. Apa sih namanya? Schengen visa. Apa sih namanya? ya ya, kebetulan untuk ke Spanyol itu Schengen juga. Jadi Hmm. sebenarnya waktu itu ngurus visa tuh gampang-gampang aja sih karena kebetulan riwayat pasporku mungkin udah ada visa-visa yang lain kayak ada UK, Jepang, Korea, Amerika. Jadi kayak pas apply gampang-gampang aja dan kebetulan aku kan content creator ya. Jadi nggak ada kerjaan yang apa, freelancer. Sebenarnya tuh kayak agak agak takut juga dulunya kayak ini gue nggak punya kerjaan di Indonesia, nggak punya surat referensi dari kantor, bisa nggak ya nge-apply visa, kan bisa gitu ya. Kayak suka ada masalah soal visa bagi freelancer. Cuman aku udah ada tipsnya nih. Jadi ternyata kalau mau apply visa yang penting jelas tujuannya apa. Jadi kita print semua hotel, terus pesawat, terus apa lagi ya? Tiket Coldplay-nya juga diserahin. Sama yang paling penting kita tanda tangan materai bahwa diri kita itu freelancer, content creator, dan akan balik ketika tanggal sekian gitu. Jadi Oke. jelas tuh. Jadi buat kalian yang misalkan belum punya kerjaan, pengen bikin visa dan nggak punya referensi dari kantor, tenang aja, bisa tinggal bikin surat apa referensi buat diri sendiri gitu teman-teman. Oke. Karena nggak banyak yang tahu kan, dikira teman-temanku banyak kan soalnya yang bikin palsu gitu visa Oh, apa namanya surat referensi kantor yang palsu. Jadi Oriana. ala-ala kerja di perusahaan mana gitu. Oke deh. Oke, Bagus. lanjut. Oke, ini dia hostel yang Ini tempatin. hostelnya kayak lumayan bagus banget. Tuh Mm-mm. kayak bersih. Nah, terus aku ikut ini free walking tour pas sorenya. Jadi nyari Google apa ya yang seru, ternyata ada free walking tour.
Kita jadi explore kota Granada sama turis-turis lain. Nah, ini dia teman-teman. Kalau misalkan mau ke Granada, itu di Granada jadi ada palace yang bagus banget, yang utamanya itu nggak bisa di booking hari H. Jadi bener-bener kalau mau ke sana tuh harus booking at least 2 minggu sebelumnya nih. Bisa dilihat pas aku datang tuh ya. Jadi kayak panik banget karena mau datang ke tempat ini Alhambra yang bagus banget di Granada, sold out semuanya, dan emang ini tuh dibatasin gitu dan ada jam-jamnya. Makanya saranin kalau mau ke sini booking jauh-jauh hari buat masuk ke Alhambra. Ada di websitenya nih, alhambra.pronato.espanya gitu. Nah, tadi setelah istirahat, sekarang explore Granada. Oke, tadi gua habis tidur 3 jam. Setelah tidur, dan sekarang udah seger. Sekarang explore kota Granada. Terus, nah ini ketemu ini ada guide tournya sama ada orang-orang lain. Jadi untuk ikut tour ini benar-benar gratis selama 2,5 jam. Cuma nanti di akhir kita kasih tips ya minimal 10 euro lah kayak gitu. Dan kalau emang seneng banget bisa kasih lebih. Nah, terus ini diceritain gimana tahun 701 orang Muslim namanya daerah ini Andalusia. Jadi dulu tuh Andalusia itu dikuasai sama orang Muslim gitu. Sama aku ikut tur ini tuh kayak merinding banget, ternyata sejarahnya tuh wow, bagus banget. Jadi dulu tuh setelah tahun 1492 masjid-masjid dihancurin dan dijadiin gereja, mesti kayak gitu. Nah, terus di atas itu tuh tadinya atas gereja tuh salib. Sorry, kayak bulan diganti jadi salib kayak gitu. Bisa dilihat kan? Gitu. Jadi emang sejarahnya tuh di sini dulu pernah jadi tempat kaum Muslim dan sekarang berubah lagi jadi gereja kayak gitu. Dan ini ada buku-buku tentang Granada yang emang bagus banget sejarahnya. Terus ada filmnya juga 99 Cahaya di Langit Eropa gitu. Terus ini apa sih? Oh ya ini. Nah, akhirnya berhasil dapat tiket ke Alhambra meskipun dadakan. Gimana caranya? Jadi waktu itu aku tiap 5 menit ngecekin website ini, refresh, berharap ada orang yang cancel di hari besok gitu. Nah, kira refresh ya dapat gitu. Jadi agak riskan juga sih, 50-50, tapi alhamdulillah kira dapat. Jadi ini cara yang bisa dipakai kalau kalian datang sini, tapi ya gitu harus benar-benar cek tiap 5 menit berharap ada yang cancel gitu. Beruntung banget ya. Iya benar banget karena orang juga wah bisa dapat, keren. Nah, ini dapat teman juga sama tour. Nah, ini kayak ada gereja juga, dia gerejanya apa namanya? Oh, dijadiin gereja. Jadi sebelumnya tuh masjid, terus caranya tinggal disiramin air yang udah disuciin, jadiin gereja yang tadinya masjid. Jadi semuanya diubah total. Terus menara ini juga tadinya menara masjid diubah jadi menara gereja. Lonceng gitu Nah, ya. ini ngelihat pemandangan Alhambra dari jauh keren banget. Benar-benar berasa vibes ke tahun ini gitu. Dari ini ada spot terbaik di Alhambra namanya El Balcon de San Nicolas. Sana Alhambra. Ini bisa melihat view Alhambra dari sini. Bagus. Nah, terus di situ juga ada tulisannya tuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tower minaret. Dan masih ada sampai sekarang. Terus nah ini kita dikasih kesempatan buat masuk ke rumah orang Spanyol yang cantik. Nampaknya tuh disebutnya Carmen mungkin ya. Jadi di rumahnya tuh benar-benar cantik banget di sana tuh, ada dinding-dinding kayak gini. Wow. Alam itu kayak estetik banget, bisa jadi inspirasi keren. kita gitu. Jadi tuh bagus ya.
Bagus banget. Tuh, jadi kayak buat foto tuh Nah, bagus kita gitu. sekarang Terus ngunjungin dia juga rumah rumah-rumahnya tuh ada yang kayak gitu, ada di kasih Granada. pot-pot Rumah gitu penduduknya kayak gemes. orang pada amazed banget karena cantik banget rumahnya. Wow. Wow. Nah, terus kita sekarang ke Sacromonte. Di Granada tuh ada Sacromonte, itu kayak bukitnya tuh ditinggalin sama orang-orang Gipsi di Granada. Mereka tinggalnya di cave house kayak gitu. Terus di cave house di bukitnya itu ditanamin kayak tumbuh-tumbuhan Nah, ini salah supaya satu bisa nyerap. Nih, kalau cave bisa yang dilihat kita di atas-atasnya kan banyak ini ya, banyak apa sih kayak Lang gitu tumbuh-tumbuhan ya. biar bisa nyerap dan nggak ngerembes ke rumahnya kayak gitu. kunjungin. Nah, ini rumahnya, rumah Gipsinya. Ini jadi kayak rumah yang dulunya tuh dipakai tinggal para gypsy. Nah, ini aku juga kebetulan masuk ke dalamnya kayak gini. Dalamnya Ini dia ada ruang tamu, dapur, dan temperaturnya tuh kerennya di sini mau di luar lagi musim panas, musim dingin tetap sama 18 sampai 20 Adem derajat. gitu. Jadi enak banget di dalam sini. Tuh ada dapurnya nih. keren banget. Kayak unik gitu ya kayak gini. Heeh. Ini mirip sama yang goa di Kapadokia tuh ada. Wow. Terus ini ruang tidurnya. Mau nggak kira-kira teman-teman tinggal di sini? Adem. Adem tapi kayak gini Nggak usah kayak pakai agak AC ya. serem gimana gitu ya. Ada yang lewat gitu. Iya. Nah, kaum Gypsy itu kayak kaum yang gemar berpindah gitu, nomaden, kayak terkenal orang yang tertutup. Nah, ini ada bisa di capture mungkin kayak keterangan tempat yang direkomendasiin sama guide-nya waktu di sana. Yang hijau tuh gratis, kayak Carmen de la Victoria, yang merah tuh bayar, museum kayak gitu. Sekarang ada di Nah, ini Calderia pas Nueva. selesai aku kayak Ini ada ngeliat kotanya. anting kalung cantik lagi pasti Ini ibu. Malden Nueva kayak tempatnya beli oleh-oleh. Gue pasti suka nih. Oke, itu tadi habis ekspor. Terus udah balik makan. Oh, ada kari. Iya, Granada di malam aku nyarinya hari. kalau bisa makan nasi gitu. Besok Aku meskipun tahu apa ya, ya di sana makan harus nyobain makanan lokal. Cuman aku selalu ke restoran Asia. baru. Nah, ini Apa lagi ya? Oh ya, bentar. selamat pagi. Nah, Sekarang ini besoknya kita eksplor Alhambra yang ditunggu-tunggu. Oke, kita langsung ke Alhambra. Alhambra tuh kayak apa ya, istananya gitu yang ada di Granada. Jadi untuk naik ke sini tuh tiket kayak ke naiknya tuh Alhambra. tinggi banget gitu, kayak benar-benar nanjak tuh bisa dilihat. Nah, terus ini pintu masuknya keren banget. Terus karena aku sendiri jadi kayak pakai tripod aja foto-foto sendiri. Tuh gitu. Bagus kan, kayak masih kental banget kalau bisa dilihat sini teman-teman, eh ada peninggalan sejarah muslimnya tuh. Arabnya ya, Ada kaligrafi. Arab-Arabnya. Padahal ini di Spanyol kayak kok berasa di Arab ya kayak gitu. Ini ada audio Terus kayak ada audio guide-nya 6 euro. bahasanya 20 Bisa Inggris dengerin 6 euro doang. sejarah-sejarahnya. Cuma nggak ada bahasa Indonesia jadi kayak bahasa Inggris. Ini Tuh kayak gini. oke, masuk ke Nah, ini yang pertama Alcazaba. di Alhambra tuh ada Di bangunan 3 destinasi. Yang pertama Alcazaba, itu kayak benteng gitu, kita kemarin tuh. benteng untuk pertahanan istananya. Oh, Nah, ini juga pernah jadi tempat lokasi syutingnya Memories of the Alhambra. Ada yang tahu nggak? lihat nih. Nggak ada ya. Jadi kalau ada yang suka Korean drama tuh biasanya tahu film ini gitu. Ini dulu tuh yang aku pakai kayak gini nih tripodnya. Bisa Oh, dibawa kemana-mana. good. Ini kita antri Nah, habis buat ini masuk ke Nasrid Palace. Ini yang Nasrid harus Palace. di booking tadi nih. Kalau nggak bisa masuk. Buat masuk sini tuh ada jam-jam khusus. Jadi nggak bisa semuanya masuk. Nah, ini jadi Alhambra ini dikenal sebagai istana termegah dan tercanggih di zamannya teman-teman. Konon singgasana raja tuh dibuat megah banget sampai ada yang mau coba bunuh raja aja udah nggak sempet karena saking ngelihat indahnya ini istana zaman dulu kayak gitu.
pas sampai sana aja takjub banget, bagus banget. Bisa dilihat ini kaligrafinya Masya Dan Allah. kaligrafinya bagus banget, Sekali. sampai detail terjaga sampai sekarang. Luar Tuh, biasa. iya bagus banget. Terus sih pas paling ini ada kayak taman-taman gini juga. Tuh, bangunannya benar-benar bagus banget. Wow, Kayak pas di sana tuh selalu amazed banget sama tempat benar-benar ini. Masya Allah. Bagus banget. Tuh, orang-orang aja merinding padahal cuma lihat di story kayak gitu. Oh, ini ada kolamnya nih. Iya, ada kolamnya juga. Nah, terus kayak ini ada apa? Langit-langitnya juga bagus banget. Nah, ini tuh Palmares Hall. Ini tempat para sultan Ini tempat dulu sultan tinggal. dulu tinggal, terus bisa Ini jadi tempat bagian meeting penting juga. dari Jadi Alhambra nih. untuk ngejamu para tamu di sini biasanya. Nih istananya bagus banget nih. Luar biasa. Jadi kayak benar-benar beda gitu antara kota Spanyol yang lain. Di kota Spanyol yang ini benar-benar kayak apa ya? Teksturnya kayak Islami banget gitu. Nah, ini tempat duduknya ini Nah, dulu bagus. katanya ini tempat buat Buat tempat tempat duduk. duduk gitu. Tuh bagus ya. Bagus. Cantik banget. Ini wajib banget ke sini dan Jujur nggak bisa move on dari kalau nggak ke tempat yang sini ini. kayak nyesel gitu nggak. Cantik banget, woi, detailnya. Aku sampai amazed banget. Wow. Luar biasa ya. Ini masih nggak habis pikir. Dari pokoknya Nah, dari istana ini bisa kita juga bisa ngeliat melihat pemandangan view view kota-kota rumah-rumah para rakyat. Hai rakyatku, apa kabar kalian? Nah, ini dia ada tamannya. ini ada tamannya juga di Ini ada luar. kolamnya juga, bagus banget. Bagus. Bersih Nah, sekali ya tempatnya. iya bersih banget tuh, cantik Asli, banyak ini bunga-bunga. bunga-bunganya terawat banget. Ini Tuh. masih Banyak bagus. mawar nih. Kenapa ya bunga-bunga? Mawar ya. Tamannya rapi gitu. Iya kayak pengen tinggal di situ. Tuh, bagus banget. Ini kayak sejarahnya gitu. Dulu Istana Mewah jadi satunya pusat pemerintahan kerajaan dan keemasan Islam yang masih berdiri sampai sekarang dan sudah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Wow. Keren-keren. Istana ini pusat kekuasaan dinasti Bani Ahmar yang merupakan dinasti Islam terakhir di Andalus. Nah, setelah di museum Terus ini juga ada Alhambra, masuk ke museum, ini kalau part dulu ini bisa gratis. dipakai buat Ini kayak kalau nggak salah peninggalan Roma juga, jadi pendidikan gitu loh. bentuknya kayak agak Romawi gitu. Tuh di sini bisa ngelihat bentuk Al-Quran pas zaman dulu periode Nazari itu kayak gini, Al-Quran yang masih kayak apa ya ditulis gitu. Guys, lihat ini Al-Quran asli zaman dulu pas Tuh. Ini kursi para sultan dulu kayak gini nih. ada rombongan orang Ketemu Indonesia, rombongan guys. orang Indonesia. Ibu bapak-bapak. Nah, oh ya kalau mau ke sini teman-teman wajib bawa paspor ya, karena tiket kita itu pakai paspor gitu. Jadi ketika beli tiket harus tunjukin paspor dan mau masuk yang di scan tuh paspor kita bukan tiket kita. Karena pas beli tiket kita harus masukin kode apa paspornya, nomor paspor itu. Makanya kalau nggak bawa paspor nggak bisa masuk. Sampai ada turis Amerika yang datang terus dia tinggalin paspornya di hotel, udah jauh-jauh ke sini tapi nggak harus balik lagi gitu karena dia nggak bawa paspornya. Jadi makanya wajib bawa paspor. Gitu. Nah ini di situ adalah ada General tamannya. Life, Namanya General Life. Ini tempat bekas istana dan warisan taman. yang dibangun sama orang sana gitu. Biasanya buat ngejamu tamu. Tuh tempat istirahat para sultan nih di sini. Lu enak banget nikmatin Enak banget nikmatin pemandangan yang pemandangan indah di ini. sini bagus. Tuh. Oh ya ini kemarin ada followers yang komen kayak sadar nggak sih negara yang dikunjungin terakhir tuh berkaitan sama sejarah Islam, kayak soalnya yang aku bilang tadi baru aja 2 minggu sebelumnya aku ke Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan itu. Dan masih ada peninggalan kaligrafi bagus banget. Luar biasa.
Ya. Nasib kalau traveling sendiri kayak gini nih. Minta tolong orang videoin. Go back. Bukannya tadi bawa tripod tuh yang 6 meter. Jujur hilang. Jadi pas aku Oh, Ada traveling paling. sendiri, iya nggak tahu aku tiba-tiba hilang gitu, bingung, ya udahlah. Nah ini kalau pas kesini bulan puasa agak gimana gitu ya, maghribnya jam 9 di Jerman juga ya. Jam setengah 10 juga sih. Iya. Agak Nah lama. terus habis itu kita ke Cordoba. Nah kota selanjutnya itu Cordoba. Aku ke situ naik BlaBlaCar. Tahu BlaBlaCar kan? Agaknya tahu BlaBlaCar nggak? Ya, yang untuk ngobrol gitu ya. Iya, jadi naik mobil, terus ketemu sama orang yang mau ke sana juga dan bayarnya lebih murah teman-teman. Jadi bisa booking aplikasinya, download namanya BlaBlaCar, terus nanti kalian pilih kota mana, mau ke kota mana. Kayak kalau di Indonesia ada juga namanya Nebengers gitu, tapi tetap bayar. Cuman lebih murah. Sampai di Cordoba nih. Pas sampai Cordoba seru banget, banyak orang yang pakai baju Oh, bagus, flamenco kayak cantik. gitu. Karena pas di sana ternyata lagi ada acara festival tahunan gitu namanya Fair. Iya. Terus ada nikah di gereja, pakai petasan juga kayak budaya Betawi. Guys, agak dari yang nikahan. Kayak ada petasan kayak orang Betawi. Oke, sudah sampai di Cordoba dan gue langsung explore kotanya. Masya Allah, bagus banget. Bisa dilihat. Ini jembatan yang terkenal itu. Wah. Dari situ kelihatan guys, itu ada masjid dan katedral. Ini ada jembatan Puente Romano, kayak jembatan yang ngubungin ke kota tuanya gitu. Jadi emang benar-benar Andalusia tuh kayak peninggalan Islamnya Ini banyak dia banget di sini. bangunan di Old City Nih, Cordoba. fotonya tuh bagus Masya Allah, banget gitu lucu loh, banget kayak lihat ya bangunannya. lucu, estetik, yang enggak kayak kota-kota Spanyol lainnya gitu. Oke, ini kita akan masuk ke dalam Nah, kompleks. ini yang paling main visitnya, yang paling bagus di Cordoba. Namanya Mezquita Cathedral de Cordoba. Jadi dulu tuh ini gereja, banget. terus diambil alih jadi masjid, terus diambil alih lagi jadi gereja lagi gitu. Jadi banyak banget perubahannya. Makanya kayak bentuknya tuh mix antara gereja, Islam, Muslim kayak gitu, masjid. Nah, ini tiket Nah, masuk terus ini tiket 13 masuknya euro. 13 euro. Kayak berapa ya? Nggak perlu 20.000 lah. booking jauh-jauh hari karena Masuk bisa ke kapan katedral aja di visit. kita. Nah, ini masuk Wow, Masjid Agung Cordoba namanya. Masya Allah. Tapi sekarang nggak bisa dipakai buat sholat ya, jadi karena kita akan udah jadi sampai gereja. di sini. Gitu. Jadi, tuh bagus ya. Kayak masih ada ornamen-ornamen Islaminya gitu. Nah, ini singkatnya Masjid Cordoba, masjid peninggalan dinasti Umayyah yang pernah berkuasa di wilayah Andalusia. Pas itu Cordoba jadi kota paling besar, paling maju di seluruh Eropa. Bahkan ngelebihin kejayaan Bizantium dan Baghdad di bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya pas zamannya ya. Teman-teman kalau ngelihat arsitekturnya, pilar-pilarnya itu peninggalan dari kejayaan masa Islam dulu di Andalusia Spanyol. Tuh. Jadi sejarahnya itu panjang banget ya. Jadi awalnya sebelum Islam ke Spanyol tuh bangunannya itu adalah sebuah kuil bangsa Roma. Ditunjukkan untuk Dewa Janus. Terus jadi katedral, habis katedral diambil alih sama Islam. Terus sekitar tahun berapa ya? Aku habisnya ada lagi nih, lupa tahunnya. Tahun 1700-an kalau nggak salah diubah lagi jadi gereja lagi. Jadi tahun 700 ini diambil sama Islam, terus diubah lagi jadi gereja sampai sekarang. Di sini tuh dulu dipakai buat tempat belajar, kayak tempat diskusi, ibadah, dan lain-lainnya. Tuh banyak dinding-dinding dihiasi kaligrafi atau Al-Quran. Jadi takjubnya adalah meskipun ini gereja, tapi sampai sekarang masih nggak dihapus tulisan Arabnya karena mungkin bagus ya, dan salah satu keunikan tempat wisatanya gitu. Sejarah gitu.
Iya, banyak banget sejarahnya. Jadi meskipun ini sekarang gereja, tapi uniknya tetap ada. Jadi kayak pas masuk bingung, ini masjid apa gereja kayak gitu. Nah, ini ada juga bangunan yang kayak bentuk gereja. Makanya ini kayak di sampingnya gereja, di sampingnya masjid. Masjid. Jadi kayak Yang wah unik banget, satu-satunya tempat yang benar-benar unik. Kayak mind blowing gitu arsitektur gereja dan masjid dalam satu gedung. Dan ini Nah, ini kayak mihrabnya mihrab, hadap tempat ke mimpin Ka'bah. imam. Dan keasliannya sampai saat ini masih terjaga. Jadi Meskipun udah imam diangkat dulu alih jadi gereja. di sini pimpinnya, dan Cuma di di dindingnya banyak tanda banget di tekstur-tekstur tempatin kayak gini. Karena udah Islam. nggak boleh lagi sujud di sini. bagus. Iya, jadi sekarang udah nggak bisa sholat lagi di sini karena udah jadi gereja. Nah di atas itu guys Kayak ada di atas ada apa tulisan Masjid Arab kayak ada tulisan Al-Quran gitu, Asmaul Husna. Nah, Oke teman-teman, jadi kalau kalian lihat di situ pasti ada ciri khas bangunan Islam. Contohnya pilar-pilar ini di belakang gue, karena mereka nggak hancurin karena emang desainnya tuh bagus, jadi mereka masih mempertahankan. Cuman ada beberapa ornamen yang ditambahin, kayak contohnya ini tuh bangunan Kristen, agama lain, jadi kayak gereja. percampuran Islam Jadi kayak dan tempat katedral kayak gitu. Di bagian gereja. Nih bayangin masjid dan gereja dalam satu. Masih dipakai untuk misa ya, misa gereja begitu. Iya, iya dipakai. Bagus banget. Ini alasannya tadi. Kayak bagi umat muslim tentunya sedih kan, jadi kayak nggak bisa sholat lagi di sini gitu. Ini pas itu. Oh, jadi pas bulan Mei kayak aku kemarin ini di Kazakhstan, ini di Kirgistan, ini Uzbekistan, ini Alhambra, nonton Coldplay kayak gitu. Jadi bulan kemarin tuh aku benar-benar bulan yang full of surprise banget gitu. sekarang gue ada di Kalia di Las Nah, ini di jalanan Cordoba unik juga, gitu, jalanan sempit, banyak bunga-bunga kayak gitu tuh bagus. Iya ya. Oh, jadi di Gangnya jalanannya tuh ini banyak. gang senggol nih. Iya, gang senggol tapi banyak bunga-bunga gitu, bagus banget. Oh. Nih tembok-temboknya. Tuh banyak, pokoknya di Andalusia banyak pot-pot kayak gini nih, Kak. Iya. Pas di sana kangen banget makanan Indo banget. Kak Gana bisa masak masakan Indonesia nggak? Harus bisa ya, karena Nggak di bisa sini ya? karena nggak ada warung. Iya. Harus Nah, di bisa. sana kayak dansa gitu. Banyak, emang bener-bener beda ya kota ini sama kota lainnya, kayak unik gitu. Itunya Bagus gitu kan. lucu. Ada peninggalan Romawi kuno juga di Cordoba. Sekarang kita menuju ke Feria sama Kak Anggi. Jadi Halo dan ketemu orang suaminya. Indonesia ada yang tinggal di Cordoba Ditemenin juga. Kebetulan dari jadi Kak, bisa apa namanya, Kak? eksplor bareng dia. Kita mau Surabaya. Surabaya rek. kurang Surabaya. Nah, ini karena ada festival Feria. Jadi festival Feria tuh kayak event pesta penduduk gitu. Mereka pesta dari pagi sampai malam kayak gitu. Jadi banyak orang yang pakai dress di minggu itu. Ini makan apa tuh namanya? Seafood ya? Ini kayak di sana ada namanya karpol, kayak mungkin kalau di Indonesia namanya apa ya? Tutut ya. Tutut. Kalau kita Makanan khas di sini. Gitu. ini ternyata hujan. Nah, waktu itu pas datang hujan, tapi tetap kita datengin. Jalan. Jadi itu di Feria, tuh orang ini pada pakai baju-baju kayak gini. Dan jadi ini kayak tenda-tenda gitu, di ujung ke ujung tuh banyak bar, restoran kayak gitu buat pesta. Di dalamnya kayak gini. Pokoknya Orang seharian pesta deh, orang Spanyol tuh pada kayak gini-ginian. Ini kayaknya cuma mereka tiap suka tahun. pesta ya, Iya, orang Spanyol suka pesta. kumpul-kumpul gitu. Orang joget-joget hujan, orang-orang. Tuh, hujan. Ini kalau di Indonesia mungkin namanya tutut tadi makanan. Terus ini ada, dan ini uniknya bangunan ini kan cuma seminggu.
Jadi habis itu dirobohin lagi. Lala. Jadi emang khusus event ini aja. Hmm. Dalamnya tuh bagus banget loh. Tuh. Kayak klub-klub di Jakarta. Tuh, padahal ini cuma seminggu, tapi mereka bikinnya niat. Kalau corona cepat nih. Namanya? Kalau corona cepat nih nyebarnya. Oh iya. Untuk sekarang udah nggak ada lagi nih. Ini lucu banget pas aku kesana ditanyain KTP kayak umurnya berapa kayak gitu. Mungkin aku Kok masih mukanya kecil? kayak bocil padahal udah 28 tahun. Nah, ini Malam waktu ini nginep di tempat Anggi dan Kak temanku Ruben. semalam. Karena waktu itu ketinggalan kereta deh kalau nggak salah. Terus dimasakin nasi goreng. Akhirnya kita makan nasi goreng. Masakan Indonesia nih. Ya, sama Liza juga. Lu bisa bahasa Indonesia. Ini juga bisa bahasa Indonesia itu suaminya. Apa kabar? Baik. Terus ini kayak hari terakhir gitu. Kita ngunjungin patio. Di situ patio tuh kayak ada taman-taman gitu yang bagus banget. Kayak gini nih. Tuh, Nah, ada ini kan ada bunga-bunga di taman. patio. Kayak ada pot-pot gitu. Bagus banget bunga-bunga gini. Ini apronnya lucu banget buat Ada masak. kayak apron yang lucu Kayak banget. kebuka Souvenir. gitu, nggak pakai baju. Ini kayak buat masak terus dipakai kayak gitu deh. Nah, ini aku tiap hari bawa blender karena pas aku traveling aku nggak mau kurus kan karena aku jalannya banyak banget dan aku tuh orangnya nggak suka makan. Jadi tiap pagi tuh aku ngakalinnya biar kalorinya nggak berkurang dan nggak kurus. Jadi aku bawa blender isinya tuh kayak selai kacang, oatmeal, susu gainer, protein supaya Aku nutrisinya pikir bawa rice cooker yang enggak. kecil gitu. Kalau ibu-ibu bawa rice cooker ya. Kalau Nah, kan yang aku kecil bawa tuh. iya aku bawa ini. Ketahuan nih sekarang tipsnya bawa Terima blender. kasih ya sudah Iya. baik. Gila. Nah, ini diantarin aku waktu itu naik kereta Oke, hari ini dari kita Cordoba ke Sevilla. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sih teman-teman sebelum pindah ke Sevilla tadi dari eh, Cordoba sama Teman-teman nih ada yang mau nanya Granada. dulu sebelum kita ke cerita yang lainnya ke Sevilla dan lain seperti konser Coldplay. Mungkin dari Mbak Siti, ada pertanyaan Mbak Siti? Mungkin kalau dari saya kan ini perjalanannya Dimas ini kan jauh banget ya. Dari negara-negara yang Islam tadi sampai dengan Andalusia, kemudian konser. Itu ngatur budgetnya gimana Dimas ya? Aku ngitungnya pusing nih. Nah, mungkin ada tips atau ada bagaimana persiapan sebelum perjalanan yang sekian banyak dan yang tentu saja memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, mungkin ada pengaturan nih dari Dimas yang masih muda, ya, masih umur Oke. 88 tahun dan lain sebagainya. Silakan. Kalau untuk budgeting sebenarnya aku matokin maksimal tuh sehari 800.000 aja gitu. Jadi ketika aku kan 2 minggu di sana, jadi kayak oke, kayaknya pas trip ini nggak mau lebih dari 30 juta kayak gitu. Jadi nggak mau lebih dari 25 juta. Jadi disesuaikan sama lifestyle yang diinginkan gitu. Nah, kalau aku waktu itu budgetnya trip ini mau 25 juta aja kayak gitu. Jadi oke, sehari maksimum 800.000 spendingnya. Jadi mulai dari hostel kayak aku dapat yang 18 euro, terus makan 10 euro, 3 kali 30 euro. Jadi kayak gitu aku ngaturnya tuh by per hari gitu. Jadi Gitu. nggak terlalu over gitu. Kalau kayak Oke. gitu. Nah, tapi sebelum berangkat, itu kan misalnya Dimas kan mesti ngumpulin nih. Mungkin ada tips juga kan kamu mungkin banyak job dari iklan atau dari model atau dari perusahaan atau apapun. Mungkin kamu bisa menceritakan kepada kita bagaimana caranya kamu ngumpulin semua duit yang banyak itu untuk perjalanan 2 minggu atau perjalanan yang lainnya. Oh, oke. Jadi gini, kalau aku pribadi ini mungkin jadi bahas finansial ya. Jadi kayak tiap bulan aku tuh udah ada pos-pos yang tersendiri. Jadi aku ada 4 rekening. Rekening pertama itu buat kehidupan sehari-hari.
kayak misalkan entah listrik, entah apa namanya, bensin atau apa itu. Nah, yang kedua, ada aku rekening yang aku inginin kayak entertainment kayak nonton bioskop, makan di luar, apa itu aku budgetin. Hmm. Jadi udah ada persenannya masing-masing. Sama aku juga ada budget karena aku travel blogger, suka bikin konten travel, jadi ada budget traveling tiap bulan. Jadi itu aku tiap bulan pasti traveling dan tiap bulan itu udah ada budgetnya sendiri sebenarnya berapa gitu per bulan. Sama yang terakhir itu tabungan kayak saving. Jadi Oh, gitu. Jaga gitu ya. jadi ini rekening yang untuk apa misalkan ada dana darurat, ada kayak investasi. Nah, itu pokoknya itu di dalamnya ada lagi lah gitu. Jadi ada 4 itu. Makanya ketika kita bisa ngatur pemasukan dan pengeluaran, jadinya nggak perlu takut lagi gitu kalau duit kurang. Terus jangan pernah juga kalau traveling tuh ngutang kayak gitu ya, pakai apa namanya, pay letter gitu ya. Kredit dulu baru travel gitu ya. Habis travel Iya, terus masuk pusing ya. penjara. Oke deh. Jadi begitu ya cara mengatur keuangan. Ih, super banget loh. Sampai ini detail banget. Jadi ada 4 rekening yang posnya itu masing-masing beda. Ini bagus juga untuk ibu-ibu juga ya yang belajar untuk mengatur finansial rumah tangga. Mbak Siti mungkin ada pertanyaan dari Mbak Siti? Karena tadi kalau tidak akan dilanjutkan dengan pertanyaan tentang Andalusia. Atau coba aku lihat. Ini Mbak Siti nih. Mbak Siti silahkan mau ditanyakan sendiri. Tadi itu pertanyaanku juga sudah Mbak Gana tanyakan. Itu kagum dari kecil sudah traveling dan ya itu uangnya kan dari mana? Dari orang tua atau dari bekerja. Terus tadi kan sudah dijelaskan. Tapi itu awalnya itu bagaimana ya? Kok sampai seumur muda itu traveling, terus sekarang itu sedang studi di Spanyol atau sekarang ada di mana? Terus cita-citanya itu nanti mau jadi apa kalau sudah dari kecil sudah traveling gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siti. Jadi saat ini aku ada di Jakarta, baru balik kayak seminggu yang lalu. Kemarin tuh apa namanya, aku emang niatnya ke Spanyol tuh cuma mau nonton Coldplay, tapi malah kepikiran ke Andalusia deh kayak gitu. Jadi tuh aku emang sekarang aku bukan pelajar, aku udah lulus 4 tahun yang lalu. eh Waktu itu kuliah di UI, terus sekarang setelah lulus dapat ijazah, aku nggak pernah nge-apply di kantor manapun karena kebetulan kerjaanku yang sekarang udah kayak sesuai passion ya, kayak istilahnya traveling dibayar, terus bisa apa namanya, ngatur jadwal sendiri, kayaknya aku lebih suka yang kayak gitu. Terus cita-citanya mau jadi apa? Sebenarnya cita-citanya dulu jujur pas SMA pun nggak tahu mau mau jadi apa. Aku pun kuliah di UI itu ngambilnya apa? Sastra Jawa. Jadi kayak sampai keluarga nanya, ngapain mau jadi dalang kayak gitu. Sampai dikirain, iya, sampai diolok-olok. Terus akhirnya sampai aku kuliah lagi, aku kuliah komunikasi di Mercubuana swasta. Jadi aku kuliah 2 dalam satu waktu sama 4 tahun dan alhamdulillah dua-duanya lulus. Cuman pas udah lulus ya nggak kepake ijazahnya karena aku milih untuk menjadi content creator gitu sekarang. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa ya, kayaknya sekarang aku udah lumayan suka sama job aku, cuman aku mau cita-citanya tuh jadi investor. Jadi nanti nggak perlu ribet-ribet lagi bikin konten apa, tinggal traveling aja enak. Kayak buka bisnis yang sustainable, terus bermanfaat bagi banyak orang, dan aku bisa enjoy sama diri sendiri, dan pokoknya lebih ke ini sih Kak, cita-citanya lebih bahagia, bisa hidup tenang, terus bahagia dunia akhirat gitu deh. Oke, jadi itu tadi ya jawabannya Mbak Siti, semoga memuaskan. Dan saya juga mungkin mikirnya karena mamanya Dimas ini adalah Oh traveler iya juga. benar. Nah, ini kayak yang
air cucuran atap jatuhnya ke Pelimban juga, atau buah jatuhnya nggak jauh dari pohon. Nah, kayaknya ini emang dari bijinya udah begitu. Nah, Iya, mungkin karena saya kebetulan tanya, pas tadi kecil, bener aku suka diajakin ibuku jalan-jalan. Jadi waktu itu kan? traveling ke ke Thailand sama ke Kamboja itu awalnya, terus aku suka foto-foto, aku upload di Instagram. Terus dari foto-foto itu aku menang lomba ke Turki. Jadi abis ibuku ngajak aku jalan-jalan ke Kamboja sama Thailand, aku ngajak ibuku ke Turki. Jadi kayak gantian gitu dari menang kuis waktu itu. Terus dari situ aku suka traveling, suka bikin konten, jadi sampai keterusan sampai sekarang kayak gitu. Ih, Jadi menarik ada peran orang tua juga yang suka kan? Heeh. yang ngajak Cuman jalan-jalan. bedanya mungkin kamu belum bikin buku kayak mama ya. Kalau mama kan udah bikin banyak buku tuh wisatanya. Tapi Iya, kamu jadi lebih ke jadi aku digital. sama ibu tuh beda tipe. Kalau ibu bentuknya buku, kalau aku bentuknya konten Digital kayak ya. gitu. Jadi Nah, sebenarnya sama media apa ya? Beda media aja, beda media. media. Tapi aku pengen sebenarnya someday bikin buku juga kayak Ya buku, cuman dong, banyak tuh iya enam iya negara. Ih, bikin iri. iya pengen pengen nulis juga sebenarnya pengalaman itu semua, cuman apa ya, belum 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 ke masih situ. sibuk, Masih sibuk belum ada jalan-jalannya ya. waktu, Tapi belum menarik ada tadi. prioritas. Tadi menarik loh waktu diceritain bahwa kamu pernah kuliah di bahasa Jawa. Ya ampun, ini anak bahasa Jawa Mbak Siti. Sudah jarang ya anak Indonesia yang bisa berbahasa Jawa atau mau belajar bahasa Jawa. Kalau bule malah banyak. Saya kenal banyak sekali bule-bule yang belajar bahasa Hmm, Jawa, bisa nari, bisa nyinden, bisa apa aja dalang dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk orang Indonesia justru sebaliknya gitu loh. Nah, itu aku juga menarik sekali tadi ada yang bilang kok maunya belajar bahasa Jawa nih? Dulu itu apakah pengaruh dari orang tua juga yang orang Jawa atau dari kamu sendiri yang dari dalam hati atau bagaimana itu? Pengen tahu juga. Sebenarnya waktu itu biar pengen banget masuk UI, jadi passing grade terbawahnya tuh sastra Jawa. Terus Ah, tapi aku sebenarnya jujur nilaiku tuh kalau mau ngambil jurusan lain kayak sastra Jerman, sastra Jepang, sastra Inggris gitu keterima, cuman apa namanya, takut aja kayak apa, takut nggak keterima, tapi padahal harusnya keterima karena temanku yang nilai di Peluangnya bawah, lebih gede gitu kali ya. dia kayak overthinking waktu itu. Terus sama oh yaudah deh, orang tua kan dari Jawa nih, jadi kayak bisa belajar sama mereka. Ternyata pas kuliah yang aku pelajarin mereka nggak ngerti karena lebih dalam. Aku yang pelajarin Ya. Pono Coroko sampai dalang-dalang bahasa dalang sampai aksara Hmm. India kayak gitu, susah banget ternyata. Praktek dong, praktek kita pengen denger nih. Tuh, Jujur aku udah 5 tahun lulus, jadi kayak udah nggak pernah aku praktekin, jadi kayak bisanya kayak boso sing kasar ngono loh. Begitu ya. Tapi pernah mempelajari bahasa-bahasa yang lebih halus dan lebih dalam lagi. Iya, kayak kromo inggil gitu-gitu ada. Panjenengan Sinta nah saking lah gitu pokoknya. Oke, wah menarik nih. Harusnya eh, itu ketawa tuh Mbak Siti. Karena jarang banget. Kalau ada pun itu justru orang Jerman yang bisa begitu. Aneh kan? Kita sendiri orang Jawa sendiri yang mungkin bahasanya lebih kasar dari mereka. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Maurinta nih. Ada pertanyaan? Maurinta ini ada di Jakarta juga. Mungkin kamu bisa bertanya pada Dimas karena dia banyak sekali perjalanannya yang sudah ditempuh selama ini di 28 tahun perjalanan hidupnya. Luar biasa. Kalau 66 dibagi 28 aja udah satu tahunnya udah berapa negara gitu. Waduh, seru banget ya. Saya mikirnya bingung gitu. Takutnya Hmm. kredit nanti. Kalau Hmm. Dimas mungkin lain ya, sudah ada 4 apa tadi rekening ya. Jadi posnya udah sendiri-sendiri. Kalau saya posnya cuma satu ya. Mbak Siti Hmm. posnya berapa nih? Oke, silakan Maurinta ingin bertanya atau dari teman-teman yang lain dari Bahrudin nih biasanya tanya nih Bahrudin ini ada di Kalimantan. Aduh kemarin itu aku Agustus ke Kalimantan luar biasa. Indonesia tuh indahnya luar biasa. Dan Setuju. aku adalah satu-satunya turis Indonesia yang ada di situ. Lainnya adalah guide. Aku bilang Oh, orang Indonesianya aja nggak mau lihat gitu ya. Mungkin karena faktor finansial ya, karena ke sana itu harus dengan budget yang mahal ya.
Ya mahal. Dan mungkin orang Indonesia itu lebih tidak menyukai yang natural. Jadi kayak alam, hewan itu kan orang asing, orang Jerman misalnya itu lebih suka dibandingkan dengan orang Indonesia. Silakan Mbah Rudin yang ada di Banjarmasin atau Mbak Eka ini yang ada di Banjarmasin untuk bertanya, atau Yose yang ada di Jogja nih. Ini rajin kemarin Sabtu kemarin juga ikut ya. Yose ada pertanyaan? Mungkin langsung saja tentang Coldplay yang dia lihat waktu di Barcelona ya kalau nggak salah di Spanyol, atau perjalanan yang tadi diceritakan di Ketemu Andalusia. Messi nggak, Mas? Masih ada Sevilla ya. Yose sebentar. Halo Yose? Ya, Ya, silahkan. kemarin kan, ya halo, Ya, silahkan. kemarin kan ikut konser Coldplay. Ketemu Messi nggak ya? Oh ya, itu dia di hari ke-4. Waktu itu aku datang di hari kedua karena di Barcelona tuh ada Oh, 4 hari dan aku datang ke hari kedua. Jadi waktu itu nggak ngeliat dia. Iya, waktu itu Messi aja nonton loh. Coba bisa foto bareng. itu 4 hari nggak ada war ticket gitu ya? Ada, jadi meskipun 4 hari, di sana tuh tadinya 2 hari doang, tanggal 24 sampai tanggal 23 23 23 sama 23 24 Juni 2023, terus karena rame banget akhirnya ditambah 2 hari lagi jadi 4 hari totalnya. Dan itu masih pas ini nanti aku ceritain ya yang Coldplay. Jadi itu aja masih di luar stadion tuh sampai orang tetap dengerin musiknya. Jadi meskipun mereka nggak dapet tiket, mereka ke stadion buat dengerin tuh dari luar kayak gitu. Oh, malah asik ya. Tapi tertib kan? Tertib banget. Kayak nggak tahu ya, konser di sana kok tertib ya, kayak nggak ada senggol-senggolan gimana gitu. Ya, mudah-mudahan di sini Mungkin besok tertib juga. ya. Oh, udah dapat tiketnya ya? Dapat nggak? Enggak sih, Oh, nggak. Kira enggak. dapat Cuma ya. lihat di medsos itu kok bornya gila-gilaan ya. Iya. Karena pertama kali mungkin. Kak, ini aku Nah, lanjut ke Sevilla dulu kali ya. Makasih ya Kak. ya lah. Ya, Sebelumnya sama-sama. pertanyaannya. Semoga nanti ada kesempatan nonton bareng mungkin. Kak Gana masih di mute ya? Iya. Jadi mungkin karena 1 hari dan di Spanyol itu 4 hari. Silahkan, mungkin akan diteruskan ke Sevilla dan mungkin ada sedikit dari gambaran konser di Coldplay. Ini Oke, sudah. jadi habis ini kita ke Sevilla, habis itu kita nonton konser Coldplay. Oh, asik. Teman-teman siapkan juga ya pertanyaan-pertanyaan yang masih terpendam di dalam dada. Tuh, mungkin nanyain ketemu nggak cewek cantik di Spanyol? Cewek Spanyol cantik-cantik loh. Aku di sana tuh ngeliatin sampai dari atas ke bawah. Ini kulitnya sama kayak kita, tapi kok cantik banget gitu ya. Iya benar. Dan dia agak lebih pendek, kayak nggak kayak bule. Ya, makanya karang Indonesia kan. Iya, jadi kayak Kalau orang bilang kan gede-gede. nggak minder gitu jadinya kalau cowok Indonesia deketin. Oke. Ya, ini ke Sevilla. Ya, dia kalau udah Sevilla naik kereta waktu itu. Oh, keretanya juga bagus nih. Bersih. Iya. Kalau nggak salah waktu cuman 9 euro deh. Apa sampai sini? Gue habis pikir. Sampai sini bagus Semuanya banget. ya nih, kayak bangunannya tuh. Tuh, bangunannya tuh kayak Banget wah, ya. cantik. Dan ini dibilang Sevilla itu Tekstur. kota tercantik di Spanyol. Hmm, Kayak mungkin kayak Parisnya harusnya Prancis. Spanyol gitu ya. Iya. Oh, Ini ini aku juga nih. Masjid nggak juga. ini Gereja yang pernah Yang menjadi tadi ya. masjid, ini aku kemudian bikin menjadi gereja reels. lagi. Itu yang tadi di Meskipun sekarang Cordoba. sudah menjadi gereja, tapi kamu tetap bisa melihat kaligrafi dan Itu yang tadi beda lagi. Nah, ini ada tower gitu di Sevilla. Ada tower terus kita bisa naik gitu ke atas, tinggi banget jadi agak ngap. Tapi di sini bisa ngeliat pemandangan gitu, tapi nggak perlu bayar buat kesini. Agak mendung pas aku datang, terus kayak ada museumnya gitu. Terus ada lagi free walking tour. kumpul di sini nih Free walking lagi nih. titiknya. Iya.
Karena kalau sendiri kan kayak lebih enak free walking tour gitu. Nah ini Plaza de España bagus banget, yang wajib dikunjungin kalau lagi kesini. Ini tour guide-nya waktu itu nggak seru banget karena dia apa ya, ngomongnya kurang jelas sama kayak males-malesan gitu. Yang namanya juga free walking tour. Wah, akhirnya sampai juga Kayak di plaza Plaza yang di megah Espanya. gitu. Oh, bagus Kalau nih kesini orang. tuh kayak apa ya, merinding gitu karena bagus banget. Dan pernah jadi tempat syuting Star Akhirnya. Wars. Oh, syuting Star Wars. Oke. Wah, bagus banget. Tuh, jadi kayak detail-detail keramiknya juga cantik banget. Iya, keraminya cantik-cantik nih. Biru-biru gitu ya. Iya. Terus ini ada kita ke tempat stadion pertandingan banteng. Tahu kan kalau dulu suka nonton Main gitu. yang merah-merah gini apa namanya? Bagus tuh tempatnya. Terus Kayak GBK-nya. ini di situ di Spanyol orang suka banget datang ke tempat kayak gini buat ngeliat pertarungan banteng kayak gitu. Nih aku ekspor kota-kotanya. Nah ini kayak ada Matador kan. minaret juga. Ini suasananya kota Sevilla kayak cantik tuh. Masih dijaga ya kelestarian bangunan tuanya. Iya. Nih ya, kotanya tuh cantik banget, kayak cantik pokoknya. Tuh bangunan-bangunannya. Nah terus aku ke Terus dengar Giralda. ada lonceng bunyi. Dulu Itu tuh ini dulunya juga minarat gitu, kayak jadi buat minarat. azan. Jadi dulu tuh ini buat azan, Sekarang mau terus diubah karena udah diambil alih jadi gereja, tower gereja gitu. Jadi emang 3 kota ini tuh kayak mostly eh apa ya? Dulunya tuh emang kebanyakan masjid terus diubah jadi katedral kayak gitu. Tuh bagus banget. Nah, jadi sejarahnya pokoknya dulu Sevilla jatuh ke tangan pasukan Spanyol tahun 1248. Terus masjidnya diubah jadi katedral dan simbol-simbol Islamnya tuh kayak dihilangin sebagian dari masjid, terus kayak ditambahin lonceng-lonceng, terus kayak ada patung di atasnya kayak gitu. Jadi direnovasi. guys bisa dilihat kan itu ada lonceng. Dulu Tuh tuh ada lonceng itu lonceng. nggak ada. Dulunya tuh lonceng-lonceng Pas ini nggak ada. zaman kejayaan Islam di Sevilla ini. Ya, lucu banget anak kecil yang nari-nari dari suara ini ternyata ada yang main. Ada yang tahu nggak sih kan ini namanya apa? Aku masih bingung sampai sekarang. Iya, di Jerman juga ada tuh Mbak Siti ya. Apa sih namanya? Apa itu ya? Panci. Yang kayak panci tapi memang alat musik gitu Mbak Siti. Mbak Siti nih yang artis nih, artis Jepun nih pasti. Hang namanya, hang. Hang. Oh, Namanya Hang. Baru tahu, Hang. Three. Terus ketemu Gamelangnya ada orang teman Eropa. gitu. Enjoy the Singapura. vibrant, enjoy bukan everything. wajan ya, bukan dua wajan jadi satu gitu kan ya. Three. Kenapa, Kak? Mirip Kenapa, Kak? kayak wajan, dua wajan jadi Oh, satu iya, gitu. iya, iya. Tapi Kayak bukan, ada. jadi memang alat musik ya. Saya pernah lihat juga sih. Ya, ya, ya. Ini ada kayak teman baru, terus kita bikin konten bareng deh gitu. Terus Okay guys, now I'm with Jean. Hello. dia dari Singapura. From Singapore. Okay, Korea. Yeah. Terus kita explore Masya Allah, bagus banget minaretnya nih dulu. kota-kotanya. Kita nyari makan. Terus nyari makan. Kita pesen Nah, ini paya. makanan, ada yang tahu nggak makanan khas di Spanyol tuh ini namanya paella tuh, jadi kayak nasi, Ya, Jerman banyak ada tuh. ada udang, ada kayak gitu deh, tapi enak, kayak rasanya tuh mirip-mirip masakan Indonesia loh, dan taste-nya agak apa ya, gurih gitu tuh. Jadi lapar. Urusan sarapan tadi. Ya kan roti. Roti aja ya, nggak ada nasi Mbak. Belum nasi. Tuh di Sevilla juga ada bangunan kayak gini, arsitekturnya unik. Modern ya. Wow. Seperti ini nih sarang tawon, apa sih namanya? Mbak ya? Iya.
Terus di sana ada Alcazar, ini juga wajib dikunjungin. Harus Bisa bawa langsung on the paspor ya. spot. Nah, Alcazar tuh kayak apa ya? Kompleks dulu tuh tempat istana gitu juga pas zaman kejayaan Islam kayak gitu. Mirip-mirip sama di Cordoba sih, cuman ini versi Sevilla-nya. Wah, Masya Allah, bagus banget dalamnya. Tuh. Ah, Masya Allah, bagus banget lihat detailsnya di atas. Tuh. Bagus banget emang bisa surprise bangunannya tuh kayak masih terjaga sampai sekarang gitu. Di luarnya juga bagus, ada taman-taman cantik. Tuh, tamannya bagus. Nah, udah habis tuh ini aku balik ke Barcelona. Untuk Nah, di sini nonton kita konser Coldplay. ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, konser. Oh iya, jadi sebelum nonton konser Coldplay aku tuh sempat bingung, enaknya posisi nonton konser tuh di mana ya gitu. Kayak guys, tolongin dong, enaknya tuh di mana sih nonton konser, kan pasti kita nonton konser pengen yang terbaik dong, bener nggak? Betul. Terus akhirnya aku mutusin kayaknya kalau nonton konser Coldplay enaknya di yang ungu ini deh, bagian sini, karena bisa kelihatan gitu kalau misalkan dia maju ke bagian bulat-bulat sini. Kalau misalkan di sini masih nengok kiri kanan gitu, jadi nggak enak. Kalau misalkan di sini depan panggung banget, kayak malah jauh. Jadi aku pilih yang ungu akhirnya. Tuh, kayak aku sharing soal lokasi tempatnya di mana. Aku ngeliat orang-orang, pengalaman orang nonton kayak gitu-gitu. Kayak aku bandingin kayak gitu. Jadi aku mutusin yang ungu kemarin. Nah, sekarang kita langsung datang ke stadion. Ya, pas aku datang tuh orang udah ngantri, Kak. Tuh, banyak banget orang yang ngantri. Bikin kemah nggak nih? Kayak, iya, jadi kayak ternyata ada juga yang hari sebelumnya tuh udah ngantri gitu. Jadi pas datang tuh hujan, Alah, kita udah tahu kalau bakal hujan, jadi kayak bawa jas hujan dan eh untungnya sampai jam 8 doang berhenti. Konsernya mulai jam 9, jadi aman lah gitu. Nah, itu ada juga yang jual ponco. Harganya Ya, Padahal kita beli cuma 90 sen. 90 sen bawa dari. Nah, waktu itu tips nih kalau mau nonton konser Coldplay di depan banget, kalau bisa beli tiket yang VIP Higher Power Early Entrance. Jadi tiket VIP berdiri standing, tapi kita tetap bisa masuk duluan kayak gitu. Waktu itu harganya 255 euro atau 4 juta rupiah. Sebenarnya hitungan termasuk murah karena di Indonesia tuh untuk tipe kelas ini 5,5 juta. oh, Kalau di sini 4 juta gitu. Nah, ini waktu itu dibagiin kalung apa? Kayak ada tag gelang tangan sama pin kayak gitu-gitu. Jadi kita udah dapet ini gelang Piloto Band namanya yang nyala-nyala nanti pas konser. Ya, jadi ini pas konser nanti nyala-nyala gitu di gelangnya yang bikin bagus banget, nanti bisa dilihat. Tuh kayak gini nih. Jadi dapat kayak gelang tangan. Ini nanti dapat voucher gitu juga buat nuker karena VIP, sama dapat ini nih si Lotto Band yang nanti bisa nyala-nyala. Nih nanti tuh dapat pas udah selesai acara kayak mantenan kondangan gitu ya. Jadi dapat hadiah. Heeh. Karena yang VIP yang higher power entrance. Kalau normal harga standing biasa nggak dapat souvenir gitu-gitu. Kalau nggak salah $155, beda $100. 100 euro sorry. Nah ini tiketnya Nah, ini kita. tiketnya. Pasok itu ada harga calo tapi udah edan banget harganya, kayak gila yang ngejual tuh sampai 2.500 euro. Jadi emang mending beli pas nggak apa namanya untung ya. pas yang di website officialnya aja gitu. Mahal ya kalau di Jerman tuh kemarin saya mau beli 350.
Itu yang paling murah dari semua tiket. Enggak kok Kak. Itu calo kali ya? Bukan, itu dari website biasa sih. Yang Soalnya kalau aku nonton di 800 yang nggak jadi jadinya. Maunya yang 800 itu. Karena paling depan kan. Oh ya ya ya. Kayaknya mahal banget deh. Di Soalnya kalau aku nonton di sana yang official tapi ya dia nggak pakai calo. Jadi ikutan war harganya tuh kalau nggak salah 100 euroan gitu. Oh, murah banget. Oke. Iya karena dia dapat yang pre-sale gitu, dapat yang nggak pakai calo. Nah, ini kita masuk. Boleh lari ya? Pas masuk, Katanya, jadi katanya nggak boleh lari guys. pas masuk kita nggak boleh lari. Nggak boleh Karena dorong-dorong. nggak boleh dorong. Karena Jadi emang tertib banget. Apa? Dan orang-orangnya mungkin beda ya, kalau di Indonesia mungkin kayak udah lari-lari gitu ya. Tuh, jujur dalam hati tuh pengen banget lari, cuman petugasnya banyak banget, nggak boleh lari, nggak boleh lari, karena kan hujan juga kan. Jadi kayak ya udah ikutin aja. Kira lari-lari juga biar dapat. Masih hujan kondisinya. Nah, saya dapat posisi yang tadi udah diinginkan di depan gitu. Terus kayak aku tuh di row kedua gitu. Jadi di paling depan udah ada orang, cuman masih dapat di posisi kedua di belakang dia. Nah, jadi pas konser Coldplay itu kerennya, dia tuh concern banget sama sustainability. Jadi orang-orang kalau kita loncat itu bisa nambahin energi buat acara konsernya. Terus eh, ada juga sepeda, cuman nggak aku foto, aku rekam waktu itu. Jadi kalau kita goes sepeda itu bisa nambah energi di konser itu. Panitianya pinter. Nih Coldplay Barcelona. Nah, ini ada band pembuka yang pertama namanya Kings Band. Jujur aku nggak tahu band apa, tapi ya udah enjoy aja. Kayaknya band Eropa ya. Terus kedua ada band Church namanya, kayak band pembuka doang gitu loh. Nah, ini detik-detik menuju Coldplay, udah rame banget orang-orangnya. Sudah mau mulai. Mulainya tuh jam 9:30 waktu itu. Stage-nya lagi dibersihin karena habis hujan. Terus tuh, nggak sabar udah mau mulai. Mulai nih, ada logo-logo Coldplay-nya, sekarang udah rame banget. Tapi itu bedaan bisa nge-charge buat nambah energi kinetic flow juga bisa. Wherever possible, we use Contohnya sama ada Intel. our freight, transport, and air travel. The LED. Nah, ini pas udah mulai nih. Pas udah mulai, terus kayak kaget ternyata posisinya benar-benar di depan banget tuh. Ternyata pas nonton benar-benar sedekat ini, jadi happy banget kan. Kayak orang-orang orang-orang nonton tuh jauh-jauh, terus aku nonton di depannya langsung kayak wah itu happy banget, kayak sampai merinding karena senang gitu. Oh, keren ya, beruntung sekali. Itu pada happy itu. Wow, wow. Nggak keluar suaranya ya? Lagu pertama
Higher Power. Jadi album terbarunya Coldplay itu Music of the Sphere. Lagu pertamanya tuh Higher Power. Kayak keren banget. Soalnya lampu-lampunya tuh nyala-nyala gitu. Terus ada lampu apa namanya? Kembang api, konfeti gitu-gitu. Tuh kayak aku gemeteran seneng banget. Nah ini pas kita habis nonton konser nih. Kayak gini suasananya. Nah ini aku bikin reels Viva La Vida. Bagus nih. Ini aku buka dulu ya. Ya jadi emang kayak seru banget gitu pas sama konser. Pas tiap lagunya deh kayak emang seru gitu. Kayak konser Coldplay kenapa laku banget? Mungkin karena salah satunya itu tadi ya kayak dia tuh banyak banyak effortnya kayak ada bola-bola, ada konfeti, ada kembang api kayak gitu. Oh sih followers juga pada nontonin kayak seneng banget nonton story-nya dari rumah. Tuh banyak yang merinding kayak wah seru banget. Nah, ini ada bola-bola kayak gini nih. Ini pas lagu Adventure of Lifetime. Terus ini apa ya? Oh iya nih jadi sebenarnya aku tuh pas nonton tuh pada bilang deket banget. Sebenarnya alhamdulillah terbayarkan jauh-jauh dari Jakarta ke Barcelona. Karena tadinya tuh aku sebenarnya udah beli tiket yang di Los Angeles tanggal April 26, 2022. Cuman di cancel. Jadi aneh banget dari semua konser Coldplay di tahun 2022 yang di cancel cuman di kota yang aku pilih di Los Angeles waktu itu. Jadi kayak kebayang dong sedihnya waktu itu. Mungkin ada kalau di Islam mungkin ada namanya ain. Jadi tuh kalau kita nge-share apa orang nggak suka tiba-tiba didoain yang jelek-jelek gitu tau gak sih? Jadi kayak aku nge-share ini di story waktu itu sekali, wih seneng banget dapat tiket Coldplay LA lili terus kok bisa nggak jadi gitu mungkin kayak ada orang yang doain. Jadinya sejak itu aku nggak mau lagi share aku dapat tiket Coldplay ke orang-orang jadi biar pas hari H aja gitu dan akhirnya berhasil gitu. Terus ternyata terus sekarang akhirnya kesampaian juga nonton. Jadi banyak banget lampu-lampunya tuh di sini. Kalau bisa dilihat lampu-lampunya tuh emang disuruh stadion gitu. Wow, biasa ya. Tuh Mbak Riap tuh yang pengen nonton tuh. Rasanya begini nih. Kita nontonnya dari YouTube-an aja ya. Ini nonton langsung di tempatnya, ketemu sama Mas Kris serombong Nah, tuh rasanya Kak Gana suka lagu apa kalau Coldplay? apa ya? Fix You nggak? Fix You Kan suka, terus yang sama perempuan tuh siapa? Selena Eh, Gomez itu ya sama Gomez juga bagus. sama BTS juga ya. Day bagus juga. Oh, pokoknya bagus-bagus deh. Jadi selama aku corona itu 1 minggu corona itu dengerinnya cuma Coldplay karena kan hanya di kamar kan. Itu Iya, dengerin Coldplay sampai fall in love banget dengerin iya. Mas Kris nyanyi ya. Lagunya bagus-bagus kok. Apa isinya begitu ya.
Iya, pesannya bagus. Terus Pesannya dia tuh bagus. Mas Kris juga orangnya tuh seru. Jadi kita pas konser disuruh jongkok, terus pas jongkok abis ref disuruh loncat kayak gini. Ah, Jadi wah, pas momen ini suruh mundur, terus habis itu kita disuruh loncat setinggi mungkin. iya, iya, iya. Dan kebetulan memang kita seusia. Aku seusia sama Mas Kris nih. Oh iya, Jadinya kan memang sehati kali ya. iya saat Seneng itu. banget. Dan memang dia juga punya banyak program sosial itu yang aku suka. Dan Iya waktu benar. waktu di Indonesia nggak jadi itu kan karena dia protes dengan kondisi lingkungan di kita gitu kan yang kurang sampahnya Mm-mm. gimana, terus penebangan hutannya gimana, orang hutannya gimana. Jadi ada Iya, pesan-pesan bagus yang dia sampaikan ke negara-negara di mana dia akan datang. Itu bagus juga. Jadi nggak cuma iya, bisnis cari duit gitu kan. benar, Itu yang benar, aku benar. suka. Iya. Wow. Nah ini Paradise. aku paling suka banget. Jadi Paradise ini intronya pas di konser ini ternyata baru. Jadi pas start mulai 2 bulan lalu dia bikin intro buat konsernya kayak gini nih. Kayak aku tadinya nggak expect kalau lagu ini tuh Paradise kayak gini. Luar biasa ya. Aku tuh sampai senang gini nih untuk aku. Sampai mukanya mengharu biru ya. Oh lala. Oke. Ini kalau di Indonesia ada copet nggak ya? Wow. Ini selama berapa jam ya konser? 2-3 jam? 2 jam waktu itu. 2 jam ya. Oh, jadi yang mau pipis toilet harus ditahan 2 jam nih. Iya. Jadi Wow. lampu-lampunya bisa dilihat tuh. Lampu-lampunya kelap-kelip nyala-nyala dari gelang yang Ini tadi. kira-kira berapa kapasitas ini penonton yang ada di sini? 50.000 ya kalau nggak salah deh, aku lupa deh. Mhm. Bahkan Kak, ini kan udah 50.000. Hah? Dan yang di luar stadion tuh banyak yang datang. Nanti Boleh. aku tunjukin. Mereka tuh dengerin Suaranya lagu, ya. suaranya doang udah seneng gitu. Oh, ya ampun. Mungkin di Indonesia juga kayak gitu deh. Apa? Dengerin Hah? di luar orang Indonesia yang nggak dapet tiket tuh. Oh iya, ntar aku juga mau deh kayak ke GBK. Nunggunya di luar. Ya. Rin udah seneng, udah nangis-nangis tuh. Wow, mega. Paradise. Tuh, Barcelona nih show ke-81-nya. Jadi Coldplay itu udah 81 kali konser. Wow. Nah Nah, waktu iya, itu ini unik nih. Jadi kayak ada yang nanya, kalau mau pipis gimana? Sebenarnya ada toilet di dalam stadion. Cuman better datangnya tuh pas awal-awal deh. Jadi pipis dulu pas datang, habis itu keluar. Jadi pas aku datang, aku ngetek tempat dulu paling depan. Habis itu nanti dijagain sama teman gitu. Jagain tempatnya ya. Aku mau ke toilet dulu bentar. Nah nanti pas udah selesai toilet, baru balik lagi ke tempatnya gitu. kondisinya, jadi ini tuh Nah ini banyak yang minta lagu Fix You mana nanti. Lagu Scientist. Jadi panggungnya tuh ada gede kan. Jadi dia panggungnya tuh ada yang di paling belakang sama tengah sama yang di bulat itu. Nah, jadi dia ganti-gantian. Dan tapi Chris Martin lebih sering sebenarnya ke stage yang bulat itu. Nah, ini kan tadi dia habis nyanyi yang di
bagian sini kan, terus nanti krunya tuh kayak mindahin alat-alat tuh, kelihatan nggak mindahin alat-alat di stage aku depan sini yang bulat itu, karena abis ini mau nyanyi di depan yang bulat-bulat itu, jadi kayak balance gitu. Panennya tidak ketinggian ke tengah. Maaf ya suaranya jelek banget. Wow. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Karena kita baru ada 3-4 pertanyaan sebelumnya ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan tadi Iya, tentang boleh langsung di kolom komen ya. ini dari Maurinta di Jakarta. Kamu selama di Universitas Indonesia tadi belajar sejarah Jawa juga nggak? Jadi nggak cuma bahasanya, tetapi sejarah dari Jawa. Iya, belajar banyak banget, kayak ada budaya Jawa, ada religi Jawa, terus aduh pokoknya tentang Jawa deh. Penyebaran bahasa Jawa di Suriname misalnya seperti itu ada? Kayak tuh ada di pengantar budaya Jawa deh kalau nggak salah. Oke, oke. Ya lanjut. Sambil Vivala Vida. Pas di depan tuh kayak di depan banget, jadi kayak kesorot di layarnya gitu. Terus jadi spot yang aku pilih tuh nggak nyesel karena emang pada ngadep persis banget ke depan gitu, posisi terbaik. Dari pakar. Dulu aku pernah ngebikin videonya tahun 2018 kayak ala-ala video Coldplay gitu, lucu banget. Pasti India. Kreatif nih. Iya, saya pas lagu Hymn of the Weekend ini kan lagunya dia bikin di India. Terus aku saking ngefansnya bikin juga pasti India. Oke, seru banget ya teman-teman. Nih, ini mungkin Mas Bahrudin mau tanya yang dari Kalimantan biasanya ada pertanyaan nih. Bahrudin? Oh ya nih, teman-teman yang mau nonton, ini jadwalnya tuh kalau mau nonton terdekat tuh ada di Naples, Milan, Italia, Zurich, Copenhagen nih, yang teman-teman di Eropa mungkin bisa datang. Amsterdam juga ada. Zurich tuh, deket dari aku. Cuman tanggal segitu aku ujian. Juli itu masih ujian. Oh Sampai iya. tanggal 7. Makanya aduh, sedih banget. Ujian dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Oke, ini aduh. Ya udah deh, belum beruntung. Next time. Mbak Siti tuh yang ada di Bonn, Amsterdam dekat tuh. Ayo. Iya nih, ayo tanggal 15 4 hari tuh. 15 sampai 19. Di Zurich cuma 2 hari nih. Ini ada yang diajak ke panggung gitu buat nyanyi. Beruntung ya yang diajak ya. Ini view dari atas kayak gini bagus banget. Ini view dari atas tribun bisa dibayangin
aku sedekat stage itu kan, jadi kayak beruntung banget sebenarnya bisa di posisi itu. Baik, sepertinya Dimas kita harus menghentikan presentasi karena waktu Oke, sudah menunjukkan 15 menit sebelum udah habis ya. pukul 19. Oke, itu dia tadi Teman-teman, cuplikan. mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya lagi? Karena tadi baru sedikit ya yang tanya ya. Bentar saya tutup dulu, saya lihat lagi. Apa nih, ada Sim Halen. Spill tempat terbagus menurut lo di Andalusia dong. Tadi sudah di-share ya yang di Andalusia. Mungkin Di dari 3 itu terbaik menurut aku di Granada yang pas ke Palace-nya Alhambra itu paling bagus. Oke, di Granada. Baik. Hmm. Dimas dari Riyadh, lagu Coldplay apa yang disuka tadi udah dijelaskan, yang Paradise tadi sering dinyanyiinnya kalau jalan-jalan. Berapa Iya, lagu yang dihafalin dari lagu-lagu Coldplay? Nah, berapa yang tuh? paling berapa lagu? Yang hafal Kayaknya 10 deh. ya, ya lumayan. Jadi bisa ikut nyanyi-nyanyi ya. Nggak hanya lala-lala. Dimas bisa konser di Bonn itu. Suaranya jelek. 10 lagu hafal. Nanti kalau ke Bonn, Jerman, diajak Mbak Siti nih. Mbak Siti ini artis. Suaranya jelek. Oke, baik. Mungkin ada dari Nadial Mutwa, ini barusan datangnya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya juga penasaran nih, si Dimas ini kan suka jalan-jalan tuh di 66 negara. Pernah nggak pernah sakit gitu di suatu negara yang sampai parah banget? Kan namanya orang kan udah jaga-jaga diri, tapi ternyata makanannya nggak cocok, atau mungkin hawanya nggak cocok, atau jatuh, atau gimana. Pernah nggak yang parah gitu sampai ke rumah sakit gitu? Alhamdulillah nggak pernah sampai Nggak pernah sekarang. ya? Wah, Paling beruntung. dulu pernah yang nyiksa banget pas sakit gigi. Itu Oh, lagi di Washington DC, dan saat itu mahal banget, dokter gigi di Amerika nyerah. Mahal banget. Masa buat kayak tumble doang satunya 3 juta, bisa mahal banget ya. Kalau di Indonesia kan maksudnya nambah ya udah 300.000 gitu kan. Ini 3 juta sekali tumble. Kayak ya yang Allah. mahal biaya resource-nya, jadi biaya dokternya, bukan biaya bahan Iya tambah. benar. Karena human resource di Eropa aja, aduh, tukang apa? Tukang di rumah itu 50 euro 1 jam. Coba tinggal ngitung ya, Wah. 350.000. Hanya ngangkat-ngangkat batu dan macul ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Mbak Siti atau lagi tadi yang dari Bahrudin belum tuh. Biasanya dia banyak sekali pertanyaannya tuh. Oh iya, tadi saya pengen tanya, kan tadi sudah cerita sedikit tentang menjadi digital creator di Instagram dan media sosial lainnya. Tapi sebenarnya sejak kapan sih, sejak tahun berapa begitu? Sekarang kan sudah tahun 2023. Ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Kalau kamu punya sekitar berapa tadi? Lebih dari 100.000 follower ya di Instagram kalau nggak salah. Nah, Iya. nah, itu mungkin bisa diceritakan perjalanan sampai mencapai puncak seperti itu. Suka dukanya, sakit-sakitnya, atau mungkin apa ya, upaya-upaya dan tips yang mungkin bisa dijadikan tips untuk teman-teman semuanya di sini yang juga punya Instagram seperti kamu. Oke, jadi awalnya itu dari hobi fotografi. Jadi Ah, dari kecil aku sudah suka foto-foto, dari aku SD bahkan suka punya kamera analog terus foto-foto. Terus pas SMP aku udah mulai beli kamera digital, suka foto-foto, udah suka konten, apa aja aku foto. Terus di SMA aku beli kamera yang lebih profesional, kamera DSLR. Abis itu ikut ekstrakurikulernya juga fotografi. Nah di SMA aku mulai ngembangin eh teknik-teknik fotografi sampai menang lomba banyak, kayak ada 5 juara yang aku dapetin pas SMA, ngebawa nama sekolah. Itu fotografi mostly kayak gitu. Nah oke. jadi dari situ udah gitu ditambah ibuku suka jalan-jalan. Hmm, Gue suka jalan-jalan, jadi pas traveling sama ibuku ya udah aku bikin konten tentang traveling gitu. Kayak sempat sebenarnya nulis di blog tapi nggak banyak. Terus pas ada Instagram tahun 2012 aku mulai upload tuh di sosmed foto-fotoku, karya-karyaku. Terus 2012 orang ya. orang mulai suka gitu, tiba-tiba kayak banyak yang follow, terus banyak kayak yang ngajakin kolaborasi sama
ada brand-brand yang masuk kayak gitu. Jadi dari situ titik poinnya, wah ternyata kayak gini kok bisa jadi duit ya. Aku pun tadinya nggak tahu. Terus akhirnya dijalanin keterusan sampai sekarang Kak gitu. Sebenarnya sesimpel itu sampai followersnya banyak dan tiap tahun ada aja brand-brand yang masuk kayak gitu. Oke, kalau itu kan fotografi ya. Bagaimana dengan cara membuat konten tadi menjadi bagus? Maksudnya video editing begitu ya. Itu dari mana belajarnya? Apakah juga otodidak? Oh, kalau itu ya benar otodidak, cuman sama ada kemauan tersendiri sama pede. Sebenarnya kalau bikin konten kan yang penting kita pede kan Kak. Jadi nggak takut diomongin orang kayak gitu. Jadi kayak ada nyali tersendiri yang kita niatin. Dan sebenarnya itu aku ada apa ya, materinya gitu dan ada tips-tipsnya sebenarnya. Mungkin mau aku tampilin singkat boleh atau gimana? Silakan, mungkin 1 menit begitu. Coba aku share ya. Jadi tuh intinya kalau itu ada topik beda lagi. Jadi kayak ini waktu itu pernah bikin seminar kayak gini nih. Jadi kalau mau sukses di era digital, khususnya sosial media, in growing tuh kita tuh harus bikin konten yang menghibur sama informatif. 2 poin penting itu. Kalau nggak ada 2 poin penting itu, menurut aku akan fail, akan gagal. Karena kalau nggak ada value-nya, ya orang ngapain follow kayak gitu kan. Oke, untuk digital konten mungkin kita akan share dengan mahasiswa ya, karena mungkin mereka juga sangat memerlukan Ya, informasi iya ini. intinya kayak gitu nih, kayak Kan? akun-akun mana yang bagus, tuh ada 6 cara menjadi content creator kayak gitu-gitu. Tapi itu mungkin untuk konten yang next-nya gitu. Oke, ya kita akan share lain waktu. Saya akan organize dengan beberapa universitas yang mungkin akan mengajak mahasiswanya untuk menjadi digital creator seperti kamu. Karena waktu kita sudah hampir 2 jam, nggak terasa ya. Dan mohon maaf tadi sekitar 15 menit terlambat, 11 menit terlambat karena menunggu kehadiran teman-teman dari Traveler Kompasiana. Dan nggak terasa kita harus segera berpisah. Sebelum berpisah saya akan menyuplik beberapa hal yang sudah dibagikan oleh Dimas hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Dimas waktunya, semangatnya, dan pengalamannya yang luar biasa Mbak Siti ya. Aku ngiler loh Mbak Siti. Dia jalan-jalan ketemu Coldplay, kita yang deket ya, Swiss, Amsterdam gitu bisa aja ke sono gitu ya. Tapi belum juga ada rezeki. Oke, dan perjalanannya di Andalusia ternyata luar biasa. Kita pernah menyimak tentang Malaga, ini lain lagi karena memang lebih ke city sightseeing ya, seperti Granada, ada Sevilla, kemudian ada juga Cordoba yang ternyata banyak sekali sejarah Islam di sono. Aku suka banget. Ini sama dengan perjalanan aku ya waktu itu ke Hungaria juga seperti itu, banyak perjalanan dari Sultan Sulaiman di sana sehingga banyak bangunan yang masih bernuansa Islam seperti yang ada di Andalusia ini. Kemudian tadi ada sedikit tips tentang bagaimana sih menjadi digital creator. Ternyata memang dari kecil sudah dipupuk, sudah ada minat, sudah ada bakat, dan memang ada turunan. Nah ini penting, turunan ya. Oke, dan ternyata dari fotografi yang berkembang kemudian menjadi mungkin lewat media digital tadi ya, seperti laptop dan mungkin lewat HP, smartphone dan lain sebagainya, akhirnya membuat konten-konten yang luar biasa dengan mengawinkan antara informasi dan entertainment tadi ya. Kemudian tadi juga diceritakan tentang bagaimana sih mengatur finansial. Ini penting, jalan-jalan tanpa rekening finansial tadi yang diatur sedemikian rupa dengan 4 rekening. Ingat Mbak, 4 ya, bukan hanya 1. Jadi ini merupakan satu tips buat kita semua yang suka jalan-jalan. Takutnya banyak yang kredit, habis jalan-jalan terus bangkrut gitu ya. Harus menutupi lubang yang tadi dipinjam untuk jalan-jalan. Dan semoga apa yang sudah dibagikan hari ini akan bermanfaat buat kita semuanya. Mengobati rasa rindu kita yang kayaknya nggak bisa dapetin war ticket yang ada di manapun, di Jakarta, di Jerman, atau dimanapun. Dan akhirnya melihat dengan Zoom kali ini bahwa ternyata melihat dengan dekat, secara dekat ya, dengan Mas Kris dan grupnya tadi merupakan satu
kesenangan yang luar biasa. Sampai nangis ya, aduh sampai merinding begitu ya pastinya pasti hari hanya atau ketika melihat dengan mata kepala waktu itu pasti merupakan sensasi yang luar biasa. Dan semoga teman-teman yang ada di sini juga belajar tentang bagaimana Dimas ini yang masih muda di usia 28 tahun, kita mah udah tua-tua di sini ya. Mungkin kita sudah belajar dari yang muda ini supaya kita di masa kita yang sudah lebih tua dari Dimas ini akan semakin semangat. Dimas aja bisa, kita tambah bisa dong gitu kali ya. Baik, terima kasih Dimas dan jangan kapok untuk kita ajak lagi untuk sharing. Lain kali kita akan sharing tentang pengalaman kamu, informasi kamu, wawasan kamu tentang digital creator, bagaimana kamu mengolah konten-konten yang kamu sebarkan di media sosial selama ini, sehingga mereka yang muda-muda akan menjadi Dimas Ramadan di masa mendatang, karena mereka masih usia 19-20 begitu ya. Baik, teman-teman semuanya, akhirnya saya Gena Stegman di Jerman mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kalau ada kesalahan kata dan keterlambatan dari kita tadi. Ya. Selamat meninggalkan ruangan. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bang Rudin, Jen, Pak Riap. Yang lainnya sudah kabur ya. Tadi ada sekitar 18 orang yang hadir di sini, bahkan lebih ya. Baik, terima kasih Mbak Siti. Kita chat-chat lagi, ngobrol di WhatsApp. Bye.